Kata pepatah mengatakan, tato naga tidak boleh melewati bahu. Memakai tato harimau, tak boleh turun gunung. Kuan Yin memejamkan mata, tak menyelamatkan dunia. Kuan Kong membuka mata, membunuh manusia. Ini semua adalah pantangan tato menurut kepercayaan masyarakat. Di desa kami, ada seorang pemimpin gangster. Setelah terkenal di luar sana, dia memaksa kakekku untuk mentatonya gambar Kuan Kong bermata tertutup. Tapi kakekku bilang takdirnya tidak cukup kuat untuk menanggung tato Kuan Kong, dan menolak untuk mentatonya. Tapi si preman keras kepala itu tidak percaya. Dia mengancam kakekku, jika tidak ditato, dia akan membakar studio tato kakekku. Dia juga bilang akan menculikku. Kakekku, demi keselamatanku, akhirnya mengalah. Tapi kakekku sudah memperingatkannya, jika terjadi sesuatu, dia tidak bertanggung jawab. Si preman melihat kakekku setuju, tidak peduli lagi, dia langsung mengangguk setuju. Tapi sekitar seminggu kemudian, si preman bertato Kuan Kong itu celaka. Katanya, saat sedang bercocok tanam dengan seorang gadis di ladang jagung. Dia digigit ular sawah yang tidak berbisa. Tapi si preman langsung mulutnya berbusa dan kejang-kejang. Saat ditemukan, dia sudah meninggal. Ada yang bilang, mereka melihat tato Kuan Kong di punggung si preman membuka matanya. Sangat mengerikan. Kakekku bilang itu karena takdirnya tidak kuat menanggung Kuan Kong. Jadi Kuan Kong mengambil nyawanya. Setelah kejadian itu, aku semakin penasaran dengan tato kakekku. Akhirnya, saat aku berumur 15 tahun, kakekku setuju untuk mengajariku seni tatonya. Dan aku tidak mengecewakan kakekku. Hanya dalam 5 tahun, aku telah mempelajari semua teknik tato kakekku. Saat itulah aku baru mengerti bahwa tato kakekku bukanlah tato biasa, melainkan tato mistis yang disebut Guiwen, tato hantu. Tato ini memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat, mengubah nasib, mendatangkan kekayaan, menarik jodoh, dan menjaga keselamatan. Tapi sayangnya, kakekku tidak mengizinkanku menggunakan Guiwen sembarangan. Dia hanya mengizinkanku membuat tato biasa, karena Guiwen adalah sejenis ilmu hitam, menggunakan tubuh manusia sebagai kanvas, melukis hantu dan dewa, memanggil yin dan yang. Kemampuanku belum cukup, aku belum boleh menyentuhnya. Kalau tidak, aku bisa kehilangan nyawa. Kukira aku tidak akan pernah berkesempatan menggunakan Guiwen. Tapi sehari sebelum festival hantu, kakekku tiba-tiba pergi dari rumah. Sebelum pergi, dia berpesan padaku, bahwa pada hari festival hantu, akan ada manusia dan hantu yang datang meminta tato. Jika manusia, aku boleh mentatonya, nanti dia akan menyelamatkanku. Tapi kalau hantu, jangan sekali-kali ditato. Kalau tidak, akibatnya akan sangat buruk. Aku tidak tahu apakah hantu itu ada atau tidak. Jadi, saat kakekku bilang akan ada hantu yang memintaku mentato, aku langsung merinding. Tapi dari nada bicara kakekku, sepertinya dia tidak berbohong. Aku bertanya apa maksudnya, tapi kakekku tidak menjelaskan banyak. Dia hanya bilang dia pergi untuk menyelesaikan dendam puluhan tahun lalu, dan menyuruhku melakukan apa yang dipesannya. Setelah itu, dia pergi. Keesokan harinya, hari festival hantu. Seperti yang kakek bilang, pagi-pagi sekali, seorang wanita hamil masuk ke toko tato. Dia menyapaku dengan sopan, lalu mencari kakek. Kukatakan padanya kakek sedang pergi ke kota. Ada perlu apa bisa bicara denganku? Mendengar kakek tidak ada, Chen Chuilian langsung mengerutkan keningnya. Wajahnya berubah menjadi pucat. Dia terdiam cukup lama. Akhirnya, dia bertanya dengan suara pelan apakah aku bisa membuat tato hantu. Aku mengangguk. Mendengar aku bisa membuat tato hantu, Chen Chuilian langsung menggenggam tanganku seperti orang yang menemukan harapan. Dia memohon agar aku menyelamatkannya. Setelah itu, dia mengangkat bajunya, memperlihatkan perutnya yang besar. Melihat itu, aku langsung tertegun. Di perutnya yang besar itu, muncul beberapa guratan seperti ular. Tiba-tiba terlintas pikiran mengerikan di benakku. Tapi aku tidak berani mengatakannya. Aku hanya bertanya apa yang terjadi. Ternyata, saat usia kandungannya sekitar 3 bulan, tiba-tiba ada seekor ular masuk ke rumahnya. Karena takut, dia memukul ular itu sampai mati dengan bambu. Setelah ular itu mati, dia tidak peduli, dan langsung membuangnya keluar. Namun tak lama kemudian, muncul guratan seperti ular di perutnya. Saat itu dia pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Hasil ronsennya membuat dokter terkejut. Dia pun segera pulang ke rumah, dan meminta bantuan beberapa dukun dan biksu. Tapi tidak ada hasilnya. Kemudian dia mendengar tato hantu kakek bisa mengusir roh jahat. Maka dia datang mencarinya seperti orang yang menemukan secercah harapan. Mendengar ceritanya, aku terkejut. Ular adalah hewan yang mistis. Di utara, ular disebut makhluk suci. Kalau takut, usir saja. Tidak perlu dibunuh. Chen Chuilian menjadi semakin takut. Seolah-olah telah menyinggung dewa. Dia langsung berlutut, menyembah langit dan bumi. Aku segera membantunya berdiri, dan memintanya untuk tidak takut. Meskipun masalah ini aneh, seharusnya bisa diselesaikan dengan tato hantu. Kakek sudah berpesan sebelum pergi.
Siapapun yang datang, buatkan saja tato untuknya. Ku berpikir sejenak, dan memutuskan untuk membuatkannya tato Siban raksasa. Tato ini bisa mengusir roh jahat dan menaklukkan ular. Setelah Chen Chuilian setuju, aku membawanya ke ruang tato. Lalu aku pergi ke sudut ruangan lain, dan mengambil sebuah kotak hitam. Di dalamnya ada 3 tabung bambu persegi panjang. Isi tabung itu adalah darah orang mati, abu tulang, dan minyak jarak. Semua bahan ini sudah disiapkan oleh kakek. Setelah menyiapkan tinta dan alat tato, aku memulai tato hantu pertamaku. Saat membuka tabung bambu, tercium bau busuk yang menyengat. Isi di dalamnya membuatku merinding. Baik minyak jarak maupun darah orang mati, semuanya berbau menyengat dan menyeramkan. Abunya seperti bubuk kapur. Aku memaksakan diri untuk tenang, dan fokus membuat tato. Setelah beberapa jam, akhirnya selesai. Setelah selesai, Chen Chuilian melihat perutnya, dan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia mengucapkan 2 kata, jelek sekali. Aku segera memperingatkannya. Tidak peduli sebetapa jeleknya si Luosa ini, kau tidak boleh menghinanya. Kalau tidak, akibatnya akan sangat buruk. Kau harus selalu menghormatinya. Setelah ditato, itu adalah hubungan antara roh jahat dan inangnya. Jika kau menyinggung perasaannya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada yang bisa memastikannya. Setelah mendengar aku bicara, Chen Chuilian ketakutan dan segera menutup mulutnya. Saat itu juga, hal aneh tiba-tiba terjadi. Tato si Luosa yang baru saja kubuat memancarkan aura hitam tipis. Aura hitam itu seperti hidup, dan melayang keluar dari tato Chen Chuilian, lalu masuk ke perutnya. Chen Chuilian menggigil, dan menatapku dengan ketakutan. Aku juga tidak tahu ini akan terjadi, dan langsung ketakutan hingga tidak bisa berkata-kata. Setengah menit kemudian, tiba-tiba ada aura hitam di perut Chen Chuilian, yang perlahan memadat menjadi sosok kecil. Sosok kecil itu meraih ular dan menggigitnya. Chen Chuilian hanya menjerit, sambil memegangi perutnya dan mengeluh kesakitan. Dia berguling-guling di tempat tidur tato. Yang lebih mengerikan lagi, aku mendengar tawa kecil datang dari tato Chen Chuilian. Aku langsung panik. Apa aku yang salah? Apa tatonya tidak bagus? Aku segera menghampirinya untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Tapi dia mendorongku menjauh, dan langsung menuju ke toilet. 10 menit kemudian, Chen Chuilian akhirnya keluar dari toilet. Yang melegakanku, Chen Chuilian bilang dia baik-baik saja. Setelah membuka bajunya, tonjolan ular kecil itu sudah hilang. Jadi, aura hitam tadi, pasti tato si Luosa yang sedang bekerja. Tato hantu ini berhasil. Setelah sembuh, Chen Chuilian sangat berterima kasih padaku, dan memberiku 10.000 yuan sebagai imbalan. Aku tiba-tiba memuji kakekku dalam hati. Bagaimana dia tahu akan ada orang yang datang untuk membuat tato hantu hari ini? Tapi memikirkan dia bilang akan ada hantu lain yang datang. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Hari ini adalah festival hantu. Aku ingin menelepon, dan memberitahu kakek tentang tato hantu yang kubuat siang ini, dan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Tapi setelah beberapa kali mencoba, ponsel kakek selalu mati. Mau tak mau, aku hanya bisa menunggu di toko tato. Tak lama kemudian, jam 8 malam tiba. Aku hendak menutup toko tato dan pulang. Ketika seorang pria tiba-tiba masuk ke toko. Dia juga mencari kakek. Setelah mengetahui kakek tidak ada, pria itu mengerutkan kening. Lalu dia bertanya lagi, karena kau cucunya, apa kau bisa membuat tato magis? Mendengar lagi orang yang meminta tato magis. Ditambah lagi ini sudah larut malam. Aku langsung curiga, jangan-jangan orang ini hantu, jadi aku langsung bilang aku tidak bisa. Kalau mau buat tato harus menunggu kakekku pulang. Pria itu bergumam oh, ekspresinya tampak kecewa. Dia berbalik dan hendak pergi. Tapi setelah berjalan 3 langkah, dia berbalik dan memperingatkanku, Dik, ada aura hitam di sekitar bibir dan pipimu. Dan dahimu sedikit kebiruan. Sepertinya kau kerasukan. Hari ini festival hantu. Hati-hati. Lebih baik kau tetap di sini di toko tato dan jangan pergi dulu. Tunggu sampai besok pagi baru pergi. Setelah berkata begitu, pria itu menunjuk kedua kantongku yang menggembung. Keluarkan barang yang ada di kantongmu. Mendengar itu, aku ragu-ragu. Di kantongku ada uang 10.000 yang diberikan Chen Chuilian tadi. Jangan-jangan orang ini mau merampokku? Tapi pria itu sepertinya membaca pikiranku. Yang kau simpan di kantongmu itu uang orang mati. Hari ini kau pasti bertemu sesuatu yang kotor. Mendengar kata-katanya, aku segera mengeluarkan selembar uang untuk memeriksanya. Benar saja, uang yang kukeluarkan ternyata uang kertas untuk orang mati. Ternyata uang orang mati. Ku terkejut dan uang itu berhamburan ke lantai. Bagaimana mungkin, saat menerima uang itu, aku sudah memeriksanya dengan teliti. Semuanya uang asli. Bagaimana bisa berubah menjadi uang orang mati? Pria itu melihat keluar yang gelap dan berkata, Dik, kau bertemu hantu. Selain dia, hari ini aku hanya bertemu Chen Chuilian. Mungkinkah Chen Chuilian hantu? Tidak mungkin. Aku bertemu dengannya siang hari. Lagi pula aku mengenalnya. Kalau dia meninggal, mana mungkin aku tidak tahu?
Aku berusaha membantah. Pria itu tidak membantah, hanya bertanya bagaimana cuaca siang tadi. Aku mengerutkan kening dan mencoba mengingat. Mendung, hari ini seharian tidak ada matahari. Memikirkan hal ini, aku langsung menarik napas dingin. Siang hari tadi tidak hanya tidak ada matahari, Chen Chuilian bahkan datang sambil membawa payung. Aku mulai sedikit percaya dengan kata-kata pria itu. Tadinya aku ingin bergegas ke rumah Chen Chuilian untuk mencari tahu. Tapi pria itu menghentikanku, dan menasihatiku untuk tetap di toko. Katanya, jika aku keluar, mungkin akan terjadi hal yang mengerikan. Aku menuruti kata-katanya dan tetap di toko. Lalu aku meminta nomor telepon suami Chen Chuilian dan meneleponnya. Suami Chen Chuilian bernama Wang Chong. Setelah telepon tersambung, suara di seberang sana terdengar aneh. Agak serak, sepertinya abis menangis. Setelah berbasa-basi sebentar, aku mengalihkan pembicaraan ke Chen Chuilian. Aku tidak mungkin langsung bertanya, apakah istrimu sudah meninggal? Yang tidak kuduga adalah, jawaban Wang Chong belak-belakan. Istri saya sudah meninggal, dan dia dimakamkan tadi malam. Wang Chong bilang dia sedang tidak di rumah hari itu. Seekor ular tiba-tiba masuk ke kandang ayam di rumahnya. Chen Chuilian takut ular itu menggigit ayam-ayamnya. Jadi dia memukul ular itu sampai mati dengan bambu tebal. Karena ular putih harganya mahal, Chen Chuilian yang serakah kemudian menjual ular mati itu ke restoran. Tak disangka, beberapa hari kemudian Chen Chuilian mulai bertingkah aneh. Dia sering linglung, dan menjulurkan lidahnya seperti ular. Di malam hari, matanya juga berputar ke atas, dan warnanya hijau mengerikan. Wang Chong merasa ada yang tidak beres, dan ingin membawa Chen Chuilian ke rumah sakit. Tapi keesokan harinya dia bunuh diri dengan gantung diri. Setelah meninggal, perutnya menonjol seperti bentuk ular kecil, seperti urat nadi yang bergerak-gerak. Kejadian ini sangat aneh, membuat seluruh keluarga ketakutan. Jadi malam itu mereka langsung memakamkannya. Makanya hanya sedikit orang yang tahu tentang kematian Chen Chuilian. Selain itu, Wang Chong juga menceritakan kejadian aneh lainnya padaku. Malam itu, ketika peti matinya melewati toko tatoku, peti mati itu tiba-tiba terbalik. Mayatnya tiba-tiba duduk tegak, dan wajahnya terus menatap ke arah pintu toko tato. Para pengusung peti mati ketakutan. Tidak ada yang berani bergerak. Untungnya, Wang Chong berlutut dan bersujud, dan membakar 3 batang dupa. Mayatnya akhirnya terbaring kembali. Mereka akhirnya bisa memasukkan mayat itu kembali ke peti mati, dan membawanya untuk dimakamkan. Setelah menutup telepon, kepalaku berdengung, dan seluruh tubuhku berkeringat dingin. Aku bertemu hantu di siang bolong, dan aku bahkan memberinya tato hantu. Pria itu, setelah tahu aku mengetahui kebenarannya, tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung berjalan keluar, hendak pergi. Begitu pria itu keluar, tiba-tiba angin dingin berhembus masuk, membuat pintu dan jendela berderak keras. Aku juga seperti mendengar banyak suara tawa hihihi yang menyeramkan. Rasanya tidak nyata, seperti halusinasi. Tapi angin dingin itu membuat seluruh tubuhku sakit. Aku melanggar pesan kakekku. Aku memberi tato pada orang mati. Saat itu aku teringat pesan kakekku yang lain. Jika seseorang memintamu membuat tato hantu, buatkanlah untuknya. Orang itu akan menyelamatkanmu. Melihat pria yang baru saja keluar, aku berpikir mungkin dia adalah penyelamatku. Aku tidak boleh membiarkannya pergi. Memikirkan itu, aku segera mengejarnya, dan mengatakan padanya bahwa aku bisa membuat tato hantu. Benar saja, pria itu langsung berbalik, dan menatapku dengan penuh semangat. Apa kau serius? Anehnya, begitu dia kembali, angin dingin berhenti, dan suara tawa menyeramkan itu juga lenyap. Aku mengangguk, aku telah mempelajari semua teknik tato hantu kakekku. Tidak ada tipuan, soal aku tidak jujur tadi. Karena ada kekhawatiran, aku menceritakan semua tentang Chen Chuilian kepadanya. Setelah mendengarnya, pria itu menghela nafas panjang. Ular putih itu sakti, membunuhnya saja sudah merupakan dosa besar. Apalagi menjualnya ke restoran untuk dimakan orang-orang. Bagaimana mungkin dia tidak menerima balasan? Aku bisa mengerti kematian Chen Chuilian yang aneh. Tapi itu semua urusannya dengan ular itu. Aku tidak punya dendam padanya. Kenapa dia harus menyakitiku? Pria itu berkata Chen Chuilian meninggal dengan tidak rela. Jadi dia ingin menggunakan tato hantu untuk memulihkan bayinya. Hanya saja dia tidak tahu tato hantu tidak bisa dibuat untuk hantu. Kalimat terakhir pria itu langsung membuat mataku berbinar. Aku segera bertanya bagaimana dia tahu. Pria itu berkata dia juga pernah mendengar tentang tato hantu. Dia tidak tahu kenapa tidak bisa dibuat untuk hantu. Tapi dia pernah mendengar sebuah cerita. Ada seorang seniman tato hantu yang membuat tato untuk hantu. Pada akhirnya, dia dimakan hidup-hidup oleh 100 hantu. Organ dalamnya dan otaknya dimakan. Hanya meninggalkan cangkang tubuh yang kosong. Kematiannya sangat mengerikan. Aku ketakutan dan seluruh tubuhku berkeringat dingin. Kalau begitu, bukankah aku juga akan dimakan oleh 100 hantu? Pria itu menggelengkan kepalanya, lalu matanya menatap tajam keluar seperti mata elang. Hari ini adalah festival hantu. Yang kau hadapi mungkin bukan hanya 100 hantu,
tapi ribuan hantu yang mengepung rumahmu, seperti dalam legenda. Kata-kata ini langsung membuatku tersambar petir. Aku langsung berlutut di hadapan pria itu, memohon padanya untuk menyelamatkanku. Pria ini pasti bukan orang biasa. Kakekku bilang dia bisa menyelamatkanku. Pria itu membantuku berdiri, dan berkata dia akan menyelamatkanku. Tapi dengan syarat aku harus menyelamatkannya dulu. Aku baru ingat dia juga datang untuk minta dibuatkan tato. Saat itu, dia menurunkan kerah bajunya. Tiba-tiba aku melihat di lehernya lingkaran rambut merah yang mengerikan, dan bercak-bercak mayat di bawah lehernya. Aku ketakutan dan mundur beberapa langkah. Bukankah bercak mayat hanya ada pada orang mati? Dan rambut merah yang mengerikan ini, apakah manusia memilikinya? Pria itu buru-buru menjelaskan dan memintaku untuk tidak takut. Dia mengatakan dia sama sekali bukan hantu. Dia menjadi seperti ini karena 3 mayat. Pria itu berkata namanya Zhang Qing, seorang penyihir Tao yang mencari nafkah dari hal-hal gaib. Seminggu yang lalu, seseorang menggali 3 peti mati di hutan pegunungan yang dalam. Peti mati itu sangat aneh. Orang yang menyentuhnya menjadi gila atau mati. Tidak ada yang berani membukanya. Seharusnya peti mati seperti ini dikubur kembali. Tapi beberapa orang kaya tidak percaya tahayul, dan membayar Zhang Qing untuk membukanya. Setelah Zhang Qing melakukan ritual, dia membuka peti mati, dan menemukan 3 mayat di dalamnya masih utuh. Sama sekali tidak membusuk. 3 mayat itu, 2 pria dan 1 wanita. Seorang pria tua dan pasangan parubaya. Melihat pakaiannya, peti mati itu modern. Setelah diteliti, mereka dikubur sekitar 20 tahun yang lalu. Mayat yang tidak membusuk sungguh aneh. Dan siapa mereka semasa hidup? Kenapa aku dikubur di sini? Saat Zhang Qing memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, tiba-tiba ketiga mayat di dalam peti mati itu melompat keluar, dan mencakar lengan Zhang Qing. Lalu mereka melarikan diri ke dalam hutan lebat. Sejak itu, Zhang Qing tidak pernah menemukan ketiga mayat itu lagi. Khawatir mayat-mayat itu mungkin sudah berubah menjadi Jiangshi, dan cakarannya mengandung racun Jiangshi. Zhang Qing segera mengoleskan beras ketan ke lukanya, untuk menghilangkan racunnya. Namun, yang tidak Zhang Qing duga adalah, meskipun racunnya telah hilang sepenuhnya, lehernya masih ditumbuhi rambut merah dan bercak-bercak. Jelas, entah racun Jiangshi ini di luar kemampuan Zhang Qing, dan dia tidak bisa sepenuhnya menghilangkannya. Atau ini bukanlah racun Jiangshi, karena Zhang Qing tidak berubah menjadi Jiangshi. Bagaimanapun, bagi Zhang Qing, hasilnya sama saja. Dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Lalu dia teringat tato hantu. Setelah melalui banyak kesulitan, akhirnya dia berdiri di hadapanku. Dia ingin menggunakan kekuatan tato hantu untuk menghilangkan rambut merah dan bercak di lehernya. Setelah Zhang Qing selesai berbicara, tiba-tiba angin dingin berhembus lagi. Kali ini lebih kencang dari sebelumnya. Banyak barang di atas meja tertiup jatuh dan pecah berantakan. Aku buru-buru mengambil sebuah foto dari antara pecahan-pecahan itu. Itu satu-satunya foto keluarga kami. Dan juga karena foto ini, aku bisa melihat orang tua yang belum pernah kutemui. Ibu menggendongku, dan kakek berdiri di belakang orang tuaku. Foto ini sangat berharga bagiku. Namun, setelah Zhang Qing melihat foto itu, dia sangat terkejut hingga mulutnya menganga. Dan ekspresinya sangat aneh. Zhang Qing yang tersadar kemudian berseru, sambil melihat foto itu dan berkata, inilah ketiga mayat Jiangshi itu. Apa yang kau bicarakan? Ini kakek, ayah, dan ibuku. Apa hubungannya dengan Jiangshi? Melihat wajahku cemberut, Zhang Qing buru-buru menjelaskan, ketiga mayat Jiangshi yang kugali di hutan lebat itu, persis sama dengan orang-orang di foto ini. Omong kosong, mana mungkin? Aku menunjuk orang tua di foto itu dan berkata, ini kakekku, Tang Yun. Dia baru saja pergi dari rumah kemarin. Kau berani bilang dia mayat Jiangshi dari hutan lebat? Zhang Qing menatap foto kakekku dengan tatapan berpikir. Saat itu, angin dingin semakin kencang. Pintu dan jendela tidak bisa ditutup rapat lagi. Dan terbanting-banting, suara angin menderu dari luar. Terdengar seperti jeritan hantu. Ada banyak bayangan hitam mengintip di jendela. Jika dilihat lebih dekat, mereka tidak seperti manusia atau hewan. Mengerikan, punggungku dingin dan berkeringat. Ku buru-buru meminta Zhang Qing untuk melupakan hal lain, dan mengurus makhluk kotor ini terlebih dahulu. Selama aku tidak mati, aku pasti akan membuatkanmu tato hantu. Oke, janji ya, Zhang Qing berkata sambil mengeluarkan setumpuk jimat kuning dari ranselnya. Lalu ditempelkan di pintu dan jendela. Angin jahat itu tidak bisa masuk lagi. Setelah pintu dan jendela ditutup, tidak ada suara lagi dari luar. Namun, masih banyak bayangan hitam di luar. Zhang Qing berkata bahwa gerbang dunia roh terbuka lebar di festival hantu. Roh-roh jahat telah kelaparan selama setahun. Mereka tidak akan pergi dengan mudah. Mereka pasti akan mencoba segala cara untuk memakanku. Aku bilang, bagaimana kalau aku membakar sesuatu untuk mereka? Dengan begitu mereka akan puas. Mungkin mereka akan pergi. Zhang Qing menggelengkan kepalanya dan berkata itu tidak akan berguna. Mereka tidak bisa menerima apa yang kubakar.
Dan dengan begitu banyak hantu, itu tidak akan cukup untuk dibagi. Satu-satunya cara adalah dengan tidak keluar. Bertahan di sini sampai fajar. Tapi sebentar lagi jam 12. Sepertinya semakin banyak hantu di luar. Bayangan hitam itu terpantul di tempat tidur seperti dinding. Aku juga mendengar suara tangisan. Sangat melengking dan menyeramkan. Menusuk telingaku seperti jarum. Dalam keadaan linglung, aku sepertinya melihat kakek kembali. Aku merasa ingin membuka pintu. Zhang King segera membuka paksa mulutku. Lalu memasukkan koin tembaga ke dalam mulutku. Koin tembaga itu bau dan asin. Bau tembaga yang menjijikkan. Aku hampir muntah. Tapi anehnya, setelah menggigit koin tembaga, suara tangisan itu menghilang. Hatiku juga menjadi jauh lebih tenang. Zhang King berkata bahwa ini adalah koin tembaga yang telah diberkati. Menggigitnya dapat menenangkan pikiran dan mengusir roh jahat. Zhang King memang orang yang hebat. Jika bukan karena dia, aku mungkin sudah mati sekarang. Bagaimana aku bisa bertahan sampai sekarang? Kakek benar, dia mungkin benar-benar bisa menyelamatkan hidupku. Saat jam menunjukkan pukul 12, wajah Zhang King tiba-tiba menjadi sangat pucat. Alisnya berkerut. Dia bergumam, seumur hidupku, aku belum pernah melihat begitu banyak hantu. Meskipun aku tidak bisa melihat banyak hal melalui pintu dan jendela, aku bisa merasakannya. Toko tato sekarang seperti gua es. Sangat dingin menusuk tulang. Ini musim panas. Ini menunjukkan betapa banyak hantu yang mengepung di luar. Hantu-hantu kecil yang menyeramkan. Bagaimanapun, itu adalah hamparan hitam yang luas. Banyak yang menempel di jendela seperti tokek. Dan jimat kuning itu mulai memercikkan api. Sepertinya tidak bisa menahan hantu-hantu di luar lagi. Aku menelan ludah, melihat Zhang King dengan gugup. Wajah Zhang King semakin pucat. Ini adalah kota hantu kering. Kita sekarang dikepung oleh setidaknya ribuan hantu. Begitu dia selesai berbicara, jimat kuning di pintu tiba-tiba meledak. Lalu berubah menjadi abu. Angin jahat yang mengerikan menerobos pintu. Saat itulah aku melihat kerumunan di luar. Bayangan hitam yang padat, seperti dinding yang tak terhitung jumlahnya. Wajah-wajah aneh membuka mulut mereka ke arahku. Melihat ini, Zhang King segera membuat gerakan tangan, memegang bel di tangan kirinya dan mulai membaca mantra. Tapi menghadapi begitu banyak hantu, wajahnya sangat pucat. Melihat keadaannya, sepertinya peluang menangnya kecil. Hatiku juga berdegup kencang. Saat itu juga, sesosok yang ku kenal muncul. Kakek telah kembali, tetapi kakek tidak masuk. Dia menutup pintu dari luar, dan berpesan pada Zhang King, "Tolong lindungi cucuku malam ini. Jangan keluar." Zhang King tidak menjawab, melainkan menatap kakek dengan terkejut. Benar, dia adalah salah satu dari 3 mayat hidup itu. Tapi kenapa? Sepertinya ada sesuatu yang masih membingungkannya. Dia mengerutkan kening dan berpikir. Aku memanggil kakek, tetapi kakek di luar tidak menjawabku. Dia hanya berteriak, kesalahan yang dilakukan cucuku, Tang Hao, akan kutanggung sendiri. Tang Yun, jika kalian berani menyentuh sehelai rambut cucuku, walaupun harus melawan ribuan hantu dan iblis, aku akan membuat kalian menjadi abu. Setelah kakek selesai bicara, tiba-tiba di luar menjadi sunyi. Angin dingin pun berhenti, dan selama lebih dari 1 jam tidak ada suara. Aku mengintip melalui celah pintu, dan melihat bayangan hitam di luar memang telah menghilang. Hanya ada 1 orang yang berdiri tidak jauh dari pintu. Yang mengerikan, kepala orang itu sudah hilang. Tanah penuh darah, baju bagian atasnya juga compang camping, memperlihatkan tato besar di punggungnya. Ternyata itu tato 9 naga menarik peti mati, dan setiap naga memiliki 5 cakar. Dan semuanya naga hitam. Zhang King berseru, dengan ekspresi yang sangat terkejut. Seperti yang kita tahu, tato 9 naga menarik peti mati adalah tato yang paling tabu. Mentato 1 naga saja sudah cukup berisiko. Dan itu harus naga berkaki 4. Orang yang takdirnya tidak kuat pasti akan ditimpa bencana bertubi-tubi. 9 naga menarik peti mati itu 9 naga berkaki 5. Takdir siapa yang sanggup menanggungnya? Bahkan kaisar di zaman kuno yang mengaku sebagai putra langit pun tidak berani. Ada satu lagi pantangan mentato naga, yaitu semua naga bisa ditato, kecuali naga hitam, karena naga hitam adalah naga jahat. Tapi orang ini, tidak hanya mentato 9 naga menarik peti mati, tetapi semuanya naga berkaki 5, dan merupakan naga hitam jahat yang melegenda. Bagaimana mungkin tidak membuat orang terkejut? Seberapa kuat takdir orang ini? Saat Zhang King sedang mengamati tato itu, ku berlutut, lalu aku berteriak penuh kesedihan, "Kakek!" Meskipun tubuhnya membelakangiku, aku langsung mengenalinya. Ini pasti kakekku, karena tato sembarangan yang kubuat. Kakekku meninggal. Air mataku sudah mengaburkan pandanganku. Hatiku terasa sakit seperti ditusuk jarum. Melihat tubuh tanpa kepala di kegelapan malam, tubuhku gemetar karena kesedihan. "Jangan menangis, kakek belum mati." Tiba-tiba tubuh tanpa kepala itu berbicara, membuat aku dan Zhang King terkejut dan melongo. Orang tanpa kepala masih bisa bicara, meskipun itu kakekku. Tetap saja membuat bulu kudukku berdiri. Setelah orang meninggal, meskipun menjadi hantu,
mustahil bisa bicara. Apalagi kakekku kepalanya hilang. Situasi ini sangat aneh. Bahkan Zhang King, seorang cenayang, pun tercengang. Tenggorokannya seperti tersumbat kapas. Mulutnya terbuka lebar tapi tak bisa bicara. Waktunya tidak banyak. Ingat apa yang akan kakek katakan. Suara kakek kembali terdengar dari tubuh tanpa kepala itu. Kau harus menghasilkan 100 juta dalam 3 tahun. Lalu, 3 tahun dari sekarang, saat festival hantu, bakar uang 100 juta tunai itu untuk kakek. Saat itu, kakek bisa kembali. Kedua, jika orang tuamu mencarimu, cari kesempatan untuk membunuh mereka, lalu bakar tubuh mereka. Ketiga, sebelum kau lahir, kakek bertaruh dengan seseorang dan memenangkan anak di perut istrinya. Jika laki-laki, setelah lahir, dia harus menjadi pelayanmu. Jika perempuan, dia akan menjadi istrimu. Lebih beruntung lagi, istrinya melahirkan anak kembar. Kau harus menikahi keduanya. Dia tidak akan bisa protes. Orang itu bernama Zhao Donglai, di kota Zonghai. Ingat, meneruskan garis keturunan keluarga Tang adalah hal terpenting. Keempat, tutuplah studio tato di desa ini. Lalu pergilah ke kota Zonghai. Di sana ada toko yang dulu kakek buka. Kunci dan alamatnya ada di dalam kotak hitam di bawah tempat tidur. Jika kau butuh tinta tato hantu, carilah Hong Wu, yang mengelola krematorium di kota Zonghai. Dengan keahlian yang kakek ajarkan, menghasilkan 100 juta dalam 3 tahun di kota Zonghai bukanlah masalah. Kelima, hari ini kakek pergi untuk membayar hutang yang sudah lama kakek miliki. Tapi untuk menyelamatkanmu, kakek hanya membayar setengahnya dan segera kembali. Setengahnya lagi harus kau bayar untuk kakek. Kau tidak perlu mencari mereka. Penagih hutang itu akan datang sendiri. Setelah kakek selesai bicara, tubuh tanpa kepala itu mulai berjalan ke depan. Bagaimanapun aku memanggilnya, dia tidak menoleh sedikit pun. Saat itu angin bertiup kencang. Aku melihat banyak orang berbaris, mengikuti di belakang kakek, lalu perlahan berjalan ke depan. Orang-orang itu berambut kusut, beberapa bahkan memakai baju kematian. Dalam kegelapan, aku masih bisa melihat wajah mereka yang pucat pasi. Tiba-tiba ada begitu banyak orang. Aku pikir itu hanya halusinasi. Tapi setelah aku mengedipkan mata,